Ini jangan macam-macam gitu kan. Yang aneh-aneh disikat nih. Saya ketika kita berbicara soal bagaimana kedepannya BUMN karya ini. Soal merger-merger yang dihembuskan atau yang sudah dinarasikan, tentu tadi sudah disampaikan oleh Bang Rizal juga, kita juga perlu pandangan-pandangan dari Bapak-Bapak supaya kita bisa mengkomunikasikannya dengan Kementerian BUMN tentunya seperti itu. Plus minusnya seperti apa. Karena kenapa? Kita menyayangi teman-teman karya-karya, karena mitra kita tentunya. Nah, untuk itu memang kita juga perlu mendapatkan informasi-informasi yang detail, lebih mendetail seperti apa, plus minusnya dan lain-lain segala macamnya, agar apa? Komprehensif data yang bisa kita komunikasikan nanti ke depannya. Jadi karena Komisi 6 ini adalah mitra, tidak perlu khawatir, terbuka saja, dan supaya kita juga leluasa dalam mengkomunikasikannya. Kami tidak ingin juga ketika misalnya ada BUMN yang sehat, yang sedang bagus, tiba-tiba dipaksa harus merger, kemudian malah jadi berantakan ke depannya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh banyak kawan-kawan terkait dengan vendor atau kreditur yang memang masih menjadi isu terkini terkait BUMN karya-karya ini. Tadi sudah ada influencer yang terus tiap hari sudah menjadi seperti tempat pengaduan masalah gitu kan. Nah kami pun sebetulnya tidak masalah gitu kan, di Komisi 6 ini kita bantu menyampaikan berbagai aspirasi dari berbagai pihak-pihak yang memang masih ada sangkutan dengan teman-teman BUMN karya-karya. Tapi alangkah lebih baik juga harus terstruktur ke depannya, mungkin katakanlah diklasifikasi saja. Katakanlah kewajiban-kewajiban utama terhadap vendor itu katakanlah yang jelas, yang katakanlah skalanya UMKM, bahkan tadi saya mendapatkan informasi ada yang masih tagihannya 100 juta ya, 107 juta gitu kan. Ini kan kayak misalnya klasifikasinya kan tentu mungkin bisa kita lihat sama-sama diprioritaskan yang mana. Jadi syukur-syukur ke depannya ada progres-progres yang memang tercatat gitu kan. Nah nanti di RDP selanjutnya mungkin yang akan kita tanyakan terlebih dahulu adalah gimana, sudah apa saja yang diselesaikan. Jadi ada progresnya. Mungkin tidak bisa langsung keseluruhan, tapi setidaknya ada progresnya. Supaya apa? Tadi berbagai informasi yang disampaikan, hal-hal yang terjadi jangan terulangi. Seperti Istaka Karya kami kemarin mendengar di sini, ada yang gantung diri, ada yang lompat dari apartemen. Nah, di era Pak Prabowo saat ini, Presiden Prabowo saat ini, kita sama-sama tahu Pak Prabowo konsen sekali, dan ini sejak saya masuk Gerindra 16 tahun lalu, tidak pernah beliau bergeser narasinya tentang ICOR, Incremental Capital Outflow Ratio. Indonesia ini terlalu mahal. Contoh sederhana, untuk mendapatkan $1, Indonesia ini butuh mengeluarkan $6. Beda dengan negara lain yang hanya 3 sampai $4, itu ICOR. Nah, kedepannya semangatnya harus sama. Itu seperti apa? Menutup kebocoran. Makanya efisiensi dilakukan hingga satuan 9. Nah, spiritnya sudah sama. Spiritnya apa? Untuk membenahi yang selama ini berantakan di semua sektor BUMN. Baik itu karya-karya dan lain segala macamnya. Nah, kami berharap teman-teman di karya-karya ini, please sama-sama kita introspeksi apa saja sih sebetulnya yang jadi problem selama ini. Ada fraud, ada penyalahgunaan ataupun apa. Jangan khawatir untuk mendiskusikan dengan pihak-pihak yang memang bisa menyelesaikan itu. Gitu. Saya berharap bapak-bapak direksi di sini, nauzubillah, jangan sampai suatu saat saya lihat di TV pakai baju orange ataupun rompi pink. Kita kan sedih sebagai mitra tentunya. Nah itu doa kita bersama. Jadi sama-sama perbaiki diri. Jangan sampai terjadi gitu kan. Jangan sampai terjadi gitu kan. Nah kemudian karena kita lagi bersih-bersih ini, artinya memang yang terbaik adalah dari dalam diri sendiri dulu. Tidak usah khawatir mengkomunikasikan itu daripada beresiko terhadap yang lebih besar. Tadi sudah disampaikan oleh
beberapa kawan-kawan kita ada ya di bawah-bawah Bapak mungkin di daerah segala macam bermain proyek segala macam dengan vendornya seperti apa. Itu coba kita sama-sama sekarang eranya udah eranya Prabowo Subianto. Ini jangan macam-macam gitu kan. Yang aneh-aneh disikat nih. Gitu. Dan Bapak bukan main-main. Dari 16 tahun lalu saya bergerindra sampai sekarang narasinya sama. Bicara efisiensi dari semenjak beliau Danjen Kopassus, bicaranya efisiensi. Gitu. Kenapa? Untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Terus kemudian tentunya ke depan saya mengharapkan efisiensi operasional dan penguatan tata kelola. Ya beberapa hari kemarin kita sama-sama tahu lah ada problem besar yang menjadi isu nasional berangkatnya dari tata kelola. Tata kelola di BUMN karya-karya ini harus kita perbaiki tentunya supaya jauh lebih sehat ke depannya. Dan implementasi lean construction untuk menekan biaya proyek tanpa mengorbankan kualitas tentunya. Kemudian semua harus lebih transparan. Ini era digitalisasi, mau tidak mau BUMN karya pun harus mengikuti. Artinya meningkatkan sistem digitalisasi dalam pengadaan, eksekusi proyek guna mengurangi resiko korupsi dan inefisiensi. Kemudian penguatan struktur permodalan. Kalaupun memang teman-teman berharap PMN, kita harus dorong juga PMN yang lebih terarah serta menjadi roadmap exit strategi untuk menghindari ketergantungan pada dana negara. Artinya apa? Dengan efisiensi ini adalah challenge juga untuk kita semua. Untuk apa? Mendorong optimal triple P, public private partnership. Seperti apa? Nah, ini kan saya yakin direksi-direksi di sini orang-orang terbaik yang sudah menjadi lokomotif pembangunan bangsa saat ini. Tentunya ini bisa kita lakukan sama-sama asal ada goodwill, asal ada niat baik kita semua. Kemudian yang terakhir, pesan saya kepada teman-teman BUMN karya-karya, sama-sama kita melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Banyak sekali proyek-proyek yang mungkin katakanlah masih menjadi PR yang mungkin teman-teman ketika disampaikan penugasan itu keberatan. Tidak usah ragu katakanlah mengkomunikasikan itu. Jangan iya-iya tapi ujungnya berantakan. Bicara apa adanya, sampaikan. Katakanlah ini kan bahasa komunikasi saja. Dan saya juga berharap yang terakhir sekali untuk berbagai kreditur-kreditur vendor-vendor yang belum selesai. Teman-teman kalau perlu buka kontak aduan terlebih dahulu lah. Daripada mungkin kan kita ini oke, kita wakil rakyat menyampaikan aspirasi. Tapi alangkah lebih wise ya kan. Teman-teman yang punya kewajiban, punya niat baik terlebih dahulu mengedepankan itu, nanti diklasifikasi seperti apa, siapa yang harus diprioritaskan, katakanlah walaupun belum semuanya, berapa persennya dulu, ada niat baik teman-teman untuk menyelesaikan kepada vendor yang masih menggantung. Mudah-mudahan di RDP selanjutnya kita bisa cek sama-sama sudah sejauh apa dan sudah seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami persilakan Pak Nasim Khan. Siap-siap Pak Hakim. Terima kasih pimpinan yang kami